Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang bab perilaku konsumen. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Evita Bintang Timur, yang kedua Yunita Mayasari, yang ketiga Nandu Reza Kurnia Ramadhani, dan yang keempat Muhammad Fazafi Kaunain. Langsung saja kita ke pembahasan tentang bab perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut David L. Laudan dan Albert J. Della Vita, perilaku konsumen ialah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Jadi, perilaku konsumen ialah hal-hal yang mendasari untuk membuat keputusan pembelian. Misal, untuk barang berharga jual rendah, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, maka proses pengambilan keputusan akan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, teori nilai guna. Kegunaan sebuah barang akan menjadi kepuasan seorang konsumen. Kepuasan atas kegunaan dari mengkonsumsi barang atau jasa dinamakan nilai guna atau utility. Tinggi rendahnya utility suatu barang tergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Jadi, sesuatu barang akan mempunyai arti atau nilai bagi seseorang apabila barang tersebut mempunyai nilai guna baginya. Adapun besar kecilnya nilai guna suatu barang terhadap seseorang akan tergantung dari preferensi konsumen yang bersangkutan. Contoh tabel kepuasan konsumen. Pada tabel di atas ada dua barang, yaitu makanan F dan pakaian C. Maka utilitas atau kepuasan yang diperoleh oleh konsumen seperti terlihat pada tabel adalah jika konsumen mengkonsumsi makan sebanyak 8 dan pakaian 3, maka kepuasan yang diperolehnya adalah 24. Begitu seterusnya. Ukuran kepuasan dengan menggunakan angka definitif seperti ini disebut utilitas kardinal. Hubungan teori nilai guna dan teori permintaan. Sebelum membahas hubungan teori nilai guna dan teori permintaan, terlebih dahulu dibahas permintaan. Permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Kemudian, hal yang paling mendasari perilaku konsumen yaitu konsumen selalu berusaha untuk mencapai kegunaan maksimal dalam pemakaian barang yang dikonsumsinya. Permintaan akan meningkat ketika suatu barang tersebut sangat dibutuhkan. Jadi, maksudnya kalau barang tersebut mempunyai kegunaan yang sangat dibutuhkan, konsumen pasti akan tetap membelinya walaupun harga tersebut melambung tinggi. Kita ambil contoh saja pada saat pandemi. Sebelum pandemi harga masker tidak terlalu mahal. Nah, karena adanya pandemi ini, masker dijual dengan harga yang sangat jauh berbeda dari sebelum pandemi. Tetapi karena dengan kebutuhan memakai masker itu, konsumen tetap membelinya walaupun harganya sangat mahal. Nah, kemudian kita bahas contoh antara permintaan dan nilai guna seperti yang digambarkan pada pergerakan kurva gambar 201. Kurva permintaan tersebut menyatakan seberapa banyak nilai guna barang atau produk yang tersedia untuk dibeli oleh konsumen dikarenakan perubahan kebutuhan. Dalam hal ini, permintaan akan kuantitas suatu barang dipengaruhi oleh tingkat nilai guna dan kebutuhan. Nilai guna setiap orang berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dari mengonsumsi barang untuk mengonsumsi satu jenis
barang, maka kepuasan maksimum dapat dicapai pada suatu nilai guna total. Berikut contoh dari kurva permintaan dan nilai guna. Kita lanjut ke pembahasan tentang surplus konsumen. Apa sih surplus sendiri itu? Surplus itu adalah keuntungan atas kelebihan dari yang diperkirakan. Jadi konsumen mengalami surplus apabila harga yang dibayarkannya untuk mendapatkan sejumlah komoditi lebih rendah dari yang diperkirakan atau dari yang mampu dibayarkannya. Jadi secara keseluruhan itu surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar. Surplus konsumen dapat dicari dengan cara setengah kali kuantitas permintaan dikali harga yang bersedia dibayar konsumen dikurangi harga di mana permintaan dan penawaran sama. Misalnya, untuk air minum kemasan pelanggan bersedia membayar 10.000 yang merupakan yang tertinggi di antara pelanggan lainnya. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar 5.000 yang merupakan harga yang ditentukan saat permintaan sama dengan penawaran. Di harga 5.000, permintaan ada sebanyak 20 permen. Oleh karena itu, surplus yang dinikmati konsumen adalah sebesar 50.000 dengan cara setengah kali 20 kali 10 dikurangi 10.000 dikurangi 5.000 menghasilkan 50.000. Berikut adalah gambar besarnya surplus konsumen. Kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Karakteristik kurva kepuasan itu ada 3. Yang pertama, AIC bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan adanya prinsip substitusi. Yang kedua, convex to origin menunjukkan bahwa MRS menurun karena MRS mencerminkan subjektif valuation consumer terhadap suatu barang dibandingkan barang yang lain. Yang ketiga, semakin ke kanan AIC maka kepuasan semakin besar. Hal ini adalah suatu gambaran yang memperlihatkan kumpulan dari beberapa AIC dan setiap kurva AIC mempunyai tingkat kepuasan berbeda. Berikut ini merupakan contoh kurva kepuasan. Kemudian, garis anggaran. Garis anggaran atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama besarnya. Contoh garis anggaran. Berikut merupakan contoh dari garis anggaran. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.